Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang sangat kami banggakan, perkuliahan pada hari ini adalah sebagai kuliah pengganti yang sedianya dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Mei bertepatan dengan libur nasional dan mengingat dan mempertimbangkan kondisi kita bersama, maka perkuliahan tanggal 1 tersebut kita tunda sampai dengan adanya pemberitahuan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun dalam kondisi yang masih harus kuliah di rumah, kita masih dapat untuk memaksimalkan upaya kita dalam menuntut ilmu, walaupun banyak keterbatasan di dalam perkuliahan, tidak akan menjadi kendala kita untuk bersemangat dalam meraih pembelajaran dan perkuliahan. Telah kami himpun di perkuliahan sebelumnya, yaitu tentang keluhan dan saran dari masing-masing mahasiswa, di mana mahasiswa secara umum mengeluhkan tentang proses perkuliahan dengan online ini, kemudian dengan pertimbangan yang maksimal dari pihak kampus, bahwasanya perkuliahan tatap muka normal belum bisa dilaksanakan. Satu-satunya cara untuk melaksanakan perkuliahan saat ini adalah dengan online. Dan sungguh tidak akan kita liburkan proses perkuliahan, walaupun dalam kondisi seperti ini, dengan pertimbangan apabila kuliah sudah diliburkan, tentu tidak ada lagi kegiatan-kegiatan mahasiswa yang bisa mengisi waktu sekaligus menimba ilmu di masa-masa saat ini. Jadi tidak ada istilah kita libur, yang ada adalah kuliah tetapi di rumah. Nah, dengan upaya kita ini, pihak kampus telah menyepakati metode perkuliahan selama wabah COVID-19 kita laksanakan secara online, di mana kuliah online ini diharapkan dengan 3 kriteria. Yang pertama, kuliah tidak sekedar hanya memberikan tugas, artinya dosen tidak sekedar hanya memberikan tugas kepada mahasiswa. Yang kedua, kuliah juga harus disertai dengan penjelasan, seupaya mungkin, semaksimal mungkin, dosen berusaha untuk mentransfer ilmunya, memberikan penjelasan terhadap materi yang disampaikan. Artinya tidak hanya sekedar mengirimkan handout, tapi juga dijelaskan. Dan yang paling sangat diharapkan adalah adanya interaksi antara dosen mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, dan antara sivitas akademika. Nah, telah kita lakukan proses perkuliahan kita dengan media online, dengan 4 jenis media. Yang pertama adalah WA Group, yang saat ini juga masih kita gunakan. Bahkan sebelum adanya COVID-19 kita juga sudah gunakan. Yang kedua adalah dengan teleconference dengan menggunakan Zoom. Sampai saat ini kami berusaha untuk menggunakan Moodle dari universitas, namun masih belum bisa untuk masuk ke aksesnya. Dan kita masih tetap dengan menggunakan Zoom. Yang ketiga dengan
mengirimkan materi perkuliahan secara online, secara rekaman ke YouTube. Sehingga mahasiswa yang belum bisa berkesempatan untuk kuliah telekonferensi dengan menggunakan Zoom dapat mengikuti perkuliahan dengan memutar kembali rekamannya di YouTube. Dan yang keempat, media kita gunakan adalah email. Sengaja kita gunakan yang mudah-mudah saja, karena kita yakin bahwasanya seluruh kita pasti memiliki email. Dan mahasiswa dalam hal ini diharapkan dan diwajibkan mengirimkan tugas-tugasnya dengan menggunakan media email. Mahasiswa yang sangat saya banggakan terhadap saran yang telah disampaikan. Salah satunya adalah dengan mengurangi tugas. Ya, kita berupaya untuk menyesuaikan. Jadi tidak ada istilah kata-kata mengurangi. Yang ada adalah merasionalisasikan tugas. Di mana sebelum puasa kita memberikan tugas dan dalam pertimbangan dosen, tugas tersebut seukuran bisa kita laksanakan. Dan dalam kondisi kuliah online, pada saat kita berpuasa sekaligus dalam kondisi kena wabah, nah kita berusaha untuk merasionalisasikan tugas-tugas perkuliahan. Artinya tidak kita jumlah atau porsinya tidak kita banyakkan, dan tentang waktu juga kita akan sedikit untuk memberikan toleransi. Namun bukan berarti mengurangi, tetapi lebih tepatnya adalah menyesuaikan atau merasionalisasikan. Nah, pada perkuliahan hari ini sebagai kuliah pengganti hari Jumat tanggal 1 Mei 2020, kita akan sedikit berdiskusi membicarakan tentang filsafat metode penelitian. Sebelumnya kita dihadapkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan penulisan. Saat ini kita coba untuk sedikit mengulang atau bahkan mungkin memperkaya tentang pemahaman kita terkait tentang filsafat metode penelitian. Nah, di mana mengapa bukan filsafat metodologi penelitian ya? Karena kita hari ini coba kita kaji adalah metodenya. Jadi, metodenya, filsafat metodenya atau hakikat atau metode ilmiahnya. Kemudian, apa sebenarnya filsafat dari metode penelitian ini? Apabila kita lihat dari perkembangan filsafat penelitian itu terbagi menjadi 3. Nah, sebelum kita bagi menjadi 3, kita harus ketahui dulu apa sebenarnya filsafat itu. Filsafat itu secara etimologi berasal dari kata philos dan sophia, atau artinya bunga dari kebijaksanaan. Salah satu menjadi dasar dari sebuah keilmuan yaitu dengan filsafat. Jadi, saripatinya ilmu, pola pemikiran-pemikiran awal sehingga terbentuknya konsep-konsep berikutnya. Makanya setiap keilmuan didasari dengan adanya filsafat. Mental dari pola pikir dari ilmu itu sendiri. Nah, kita coba lihat dari perkembangan filsafat penelitian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah prapositivisme, yang kedua adalah positivisme, dan ketiga adalah post-positivisme. Nah, apa itu? Perbandingan dari 3 filsafat ini, nah ini sering kita jadikan salah satu atau bahkan dalam objek penelitian atau mungkin kajian-kajian tertentu
Namun kita belum tahu apa itu prapositivisme. Di pra sebelum positif, ya, tentang satu kebenaran. Kemudian ada positivisme adalah tentang kondisi positif, positif, dan pos atau ke depan dari pandangan kebenaran. Nah, secara mudah kita coba lihat apa itu sebenarnya dari ketiga filsafat ini yang saat ini kita sudah sering pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari, namun kita terbentur dengan istilah-istilah. Yang pertama adalah prapositivisme. Dalam hal prapositivisme, kita sering menggunakan metode kualitatif. Jadi, metode kualitatif itu adalah bagian dari prapositivisme. Prapositivisme. Kemudian di dalam prapositivisme ini bersifat realitas, kenyataan yang ada di masyarakat. Kemudian bersifat alamiah. Itulah prapositivisme. Kemudian kalau kita lihat positivisme, hal-hal yang kita gunakan dalam metode kuantitatif, hasil research, hasil penelitian dan pembangunan, itulah positivisme. Jadi artinya yang ada dalam kuantitatif hasil, metode kuantitatif hasil penelitian dan pembangunan itu adalah filsafat positivisme. Kemudian filsafat positivisme seperti kita menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mencari makna. Mencari makna atau dalam hal-hal yang berhubungan dengan penjelasan-penjelasan tertentu. Lebih tepatnya adalah menggali dari makna-makna tertentu, itu disebut dengan positivisme. Nah, dalam hal ini kita harus mengetahui apa sebenarnya hakikat penelitian itu sendiri. Di mana hakikat penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data. Hakikatnya cara ilmiah untuk mendapatkan data informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya. Di apa adanya. Apakah itu terlepas dari suka tidak suka. Jadi bukan berdasarkan sebagaimana seharusnya, bukan, tapi sebagaimana adanya. Itulah hakikat penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, kemudian kita lihat adanya metode penelitian. Apa saja metode penelitian? Kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode penelitian zaman dahulu. Zaman dahulu kita sering dengar kata-kata coba-coba atau trial and error. Coba-coba dululah. Kemudian ada pengalaman, ya, metode penelitian zaman dulu pengalaman berdasarkan pengalaman seseorang, ya, apakah sendiri atau pengalaman orang lain. Kemudian metode penelitian zaman dahulu juga berdasarkan naluri. Nah, metode penelitian zaman dahulu ini secara perkembangannya sangat lambat. Jadi artinya tidak terlalu berkembang. Nah, kalau kita lihat metode penelitian zaman modern saat ini, yang pertama adalah coba-coba. Perbedaan antara coba-coba zaman dulu dengan sekarang, coba-cobanya dioptimumkan. Dioptimumkan apakah dengan lebih banyak menggunakan percobaan, lebih banyak menggunakan sampel-sampel, nah itu juga coba-coba. Jadi optimum bisa maksimal, bisa dengan meminimalkan. Jadi dalam kondisi paling maksimal dengan atau kondisi paling minimal dalam hal coba-cobanya. Kemudian zaman sekarang dengan pengalaman sendiri dan digabungkan dengan pengalaman sendiri lebih kecil, ya. Kemudian digabungkan dengan banyaknya pengalaman orang lain. Kemudian ada spekulasi. Zaman sekarang lebih banyak spekulasi.
berspekulasi, banyak-banyak menggunakan pengandaian-pengandaian tertentu yang sifatnya kebenaran, pengandaian yang mengarah kebenaran. Kemudian metode ilmiahnya itu scientific approach. Nah, ini dirasakan perkembangannya sangat cepat. Seterusnya metode penelitian untuk teknik. Nah, kita ketahui saat ini kita dalam jurusan teknik, yaitu menggambarkan cara-cara. Jadi kalau kita dalam metode penelitian kita, yang dihimpun dalam metodologi penelitian, metode penelitian kita adalah dengan mengembangkan cara-cara. Nah, itu juga menjadi perbedaan antara metode penelitian teknik dengan metode penelitian non-teknik, di mana dikembangkan cara-cara tertentu lebih pada hal yang berhubungan dengan development. Kemudian secara teknis, tanpa mengabaikan aspek ekonomis dan etis. Ya. Nah, yang paling penting di dalam metode penelitian teknik yang kita lakukan adalah metode kita harus feasible, harus layak. Artinya tidak sesuatu yang asal-asalan atau tidak memiliki suatu nilai sendiri. Harus memiliki kelayakan. Jadi layak dalam arti disesuaikan dengan kondisi dan peluang-peluang untuk mencari aspek kebenaran itu sendiri, sehingga metode kita itu dianggap cocok untuk memaksimalkan atau meminimalkan kondisi-kondisi yang ada. Nah, bagaimana untuk metode penelitian teknik ini? Komponen metode penelitian kita ada 4. Yang pertama, cara ilmiah. Komponen pertama adalah cara ilmiah. Yang kedua adalah dengan adanya data. Dan kita harus tahu juga yang ketiga tujuannya. Untuk apa tujuan penelitiannya? Nah, yang terakhir adalah apa kegunaan dari penelitian. Itu adalah komponen yang harus ada di dalam metode penelitian untuk engineer atau teknik. Nah, cara ilmiah ini ya harus kegiatan penelitian didasarkan ciri-ciri keilmuan, bersifat rasional, masuk akal, bersifat empiris, dapat diamati, bersifat sistematis, digunakan menggunakan langkah. Itulah cara ilmiah. Kemudian kriteria data penelitian. Jadi apabila kita mengumpulkan data atau menghimpun data, data kita harus valid. Apa itu valid? Valid itu menunjukkan derajat ketepatan antara data dengan yang sesungguhnya yang terjadi pada objek. Dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Jadi adanya ketepatan antara data yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, kriteria data penelitian kita harus reliable. Reliable. Menunjukkan derajat konsistensi. Konsisten dalam data dalam interval waktu tertentu. Data kita harus sesuai dengan data dalam interval waktu tertentu. Tidak mungkin kita gunakan data yang sudah kadaluarsa. Dan yang ketiga adalah kriteria data penelitian kita adalah objektif. Itu derajat persamaan persepsi berkenaan dengan kesepakatan antara banyak orang. Interpersonal agreement. Jadi tidak hanya satu orang atau subjektif, tapi lebih tepatnya adalah kesepakatan antara banyak orang. Atau disebut dengan interpersonal agreement. Nah, macam-macam data sudah kita uraikan sebelumnya. Ya, ada kualitatif, kuantitatif. Nah, secara umum data kualitatif itu seperti gambar ini. Dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat, atau gambar. Jadi tidak memungkinkan orang untuk menghitungnya. Tetapi lebih tepatnya lebih banyak dalam hal sifatnya menyampaikan dalam kata-kata. Atau kalimat-kalimat, retorika, atau gambar yang bisa diwakili dengan gambar. Kemudian data kuantitatif. Ya, data kuantitatif. Data yang dinyatakan dalam angka. Ya.
Kemudian terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, discrete atau nominal. Misalnya dalam satu kelas dihitung terdapat 50 orang, mahasiswa terdiri dari 3 pria dan 20 wanita. Itu adalah discrete atau nominal. Atau kontinum, data yang bervariasi menurut tingkatan dan diperoleh dari hasil pengukuran. Kemudian data kontinum ordinal maksudnya adalah berbentuk ranking atau peringkat, ya, juara 1, juara 2, juara 3, atau skala, skala 1, skala 2, dan seterusnya. Itu adalah data kontinum ordinal. Data kontinum rasio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 mutlak. Ya, misalnya massa atau berat 0 kg berarti tidak ada bobotnya, namun tetap bisa dituliskan. Data ini juga dapat dirubah ke dalam interval atau ordinal yang dapat dijumlahkan atau dikalikan. Dia tidak ada tetapi masih dapat dijumlahkan atau dikalikan. Data kontinum interval, ya, data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai 0. Itu seperti skala termometer, ya. Dia tidak ada 0, dia artinya memiliki jarak, tidak ada data. Selalu ada data walaupun datanya nilainya 0 derajat Celcius. Kemudian tujuan penelitian yang harus kita ketahui adalah penemuan. Itu tujuan pertama adalah untuk mencari penemuan sebelumnya belum pernah diketahui. Jadi ketika tujuan kita penelitian ini untuk mencari sesuatu yang belum pernah diketahui, itu adalah disebut dengan penemuan. Yang kedua adalah tujuan penelitiannya adalah dengan tujuan pembuktian, di mana ketika ada keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, kita lakukan penelitian. Nah, itu sifat tujuannya adalah tujuan pembuktian. Dan yang ketiga, tujuan penelitian adalah pengembangan, di mana memperdalam dan memperluas pengetahuan yang sudah ada. Jadi ketika pengetahuan yang sudah ada, kita kembangkan, nah itu menjadi tujuan penelitian yang ketiga. Kemudian kegunaan penelitian, yang pertama memahami masalah. Peneliti memperjelas suatu masalah, jadi memahaminya dengan memperjelas suatu masalah informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Itu adalah memahami masalah. Yang kedua, memecahkan masalah. Peneliti meminimalkan, menghilangkan masalah. Jadi artinya memecahkan masalah dengan mengurangi atau menghilangkan masalahnya. Itu adalah kegunaan penelitian. Dan ketiga adalah mengantisipasi masalah. Peneliti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Jadi ketika ada suatu kondisi, dengan melaksanakan penelitian, gunanya adalah untuk mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Nah, metode kuantitatif dan kualitatif sudah kita sampaikan sebelumnya, dan perbedaan juga sudah kita sampaikan. Kemudian karakteristik metode kuantitatifnya juga sudah kita sampaikan. Begitu juga tujuannya, teknik penelitiannya, instrumen penelitiannya, datanya, sumber sampelnya, analisisnya, hubungan dengan responden, usulan desainnya. Nah, di mana metode kuantitatif, kapan penelitian dianggap selesai? Setelah semua data yang direncanakan dapat terkumpul. Jadi, kuatnya adalah di data. Kemudian kepercayaan terhadap hasil penelitian, yaitu dengan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi, kapan dikatakan selesai? Setelah semua data yang direncanakan dapat terkumpul dan dapat dilaksanakan pengujian validitasnya. Itu tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Nah, kapan penelitian kualitatif dianggap selesai? Setelah tidak ada yang dianggap baru atau jenuh. Setelah tidak ada yang dianggap baru atau jenuh. Kemudian kepercayaan terhadap hasil penelitian itu diukur dengan pengujian kredibilitas, ya itu. Kemudian depenabilitas proses dan hasil penelitian. Jadi pengujian kredibel tidak. Kredibel itu artinya memiliki suatu kecocokan, kesesuaian. Kemudian dependable,
dependable, bisa bertahan tidak dengan adanya kepercayaan-kepercayaan tersebut, baik proses maupun hasil penelitiannya. Nah, proses penelitian ini untuk kuantitatif bersifat linier, artinya selalu berkelanjutan, nyambung terus. Nah, itu adalah proses penelitian untuk metode kuantitatif. Kemudian untuk proses penelitian metode kualitatif bersifat sirkular. Jadi artinya adanya perputaran, adanya poros. Nah, tidak artinya selalu berkelanjutan, tidak ada kata-kata usang. Apabila sudah hampir usang, kemudian dikaji lagi untuk kembali digulirkan kembali di dalam model circle atau bentuk lingkaran. Artinya selalu berputar sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman. Nah, itulah perkuliahan kita dengan metode filsafat dan metode dari metode penelitian. Kita berharap dengan adanya penjelasan ini dapat menjadi referensi kita dalam kedepannya menulis, dan berharap kita dengan adanya kondisi seperti ini segera bisa selesai dan kita bisa untuk memaksimalkan perkuliahan-perkuliahan berikutnya. Nah, demikianlah perkuliahan pada hari ini. Untuk materi secara handout, nanti kita bisa kirimkan ke grup. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini, mudah-mudahan dapat menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa dalam perkaya informasi-informasi terkait dengan penulisan-penulisan yang sedang dilakukan. Walaupun kita dalam hal tutorial seperti ini, namun kita tetap harus bisa menempatkan posisi kita sebagai seorang penuntut ilmu, yaitu dengan berupaya memahami dan nanti diberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan tanya jawab secara online di grup, dan kita berusaha untuk memberikan jawaban semaksimal mungkin sehingga mahasiswa dapat berusaha mengerti dengan apa yang kita perkuliahkan ini. Nah, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dari mahasiswa semua. Dilanjutkan dengan mengulang kembali tutorial ini, dan untuk informasi berikutnya akan disampaikan melalui media WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.